Iman yang diwujudkan dengan ketaatan. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudara, siapa yang tidak kenal dengan Nuh? Seorang tokoh Alkitab yang selalu digambarkan dengan bahteranya yang besar, yang isinya segala jenis binatang, sepasang-sepasang di dalamnya. Dan tentu kita semua juga tahu lagunya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Begitu kira-kira. Dan tentunya kisah penyelamatan Nuh dan keluarganya dari air bah ini yang menjadi dasar bagi penulis surat Ibrani untuk mencatatnya sebagai salah seorang yang dimasukkan ke dalam daftar saksi-saksi iman. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9 dan 11, dikisahkan saat itu bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan. Nuh dikatakan sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bagaimana bisa demikian? Bagaimana Nuh bisa menjadi orang yang benar dan tidak bercela? Jawabannya adalah karena setiap hari ia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Dan dengan demikian, hidupnya dipenuhi dengan kebenaran. Hidup bergaul dengan Allah lebih dari sekedar kebiasaan, melainkan satu lifestyle atau gaya hidup. Dan inilah hal pertama yang dapat kita pelajari dari kisah Nuh. Akan tetapi berbeda dengan Henoh, kakek buyutnya yang sama juga bergaul erat dengan Allah. Kisah Nuh justru memiliki jalan ceritanya sendiri. Henoh langsung diangkat oleh Allah sehingga tidak mengalami kematian. Sedangkan Nuh memiliki tugas untuk membuat bahtera. Dan ini yang membuat hidup Nuh menjadi kisah yang menarik. Kelebihan Nuh bukan pada kemampuan membangun bahtera yang ukurannya besar, bukan pula pada kemampuannya untuk mengumpulkan hewan dan memanage mereka di dalam bahtera. Ya, tentu saja kedua hal tadi merupakan kehebatan Nuh juga. Tetapi kehebatan utama dari Nuh bukan dari kedua hal tersebut, melainkan terletak pada imannya. Imannya yang terwujud dalam ketaatan membuat bahtera di atas gunung. Di atas gunung. Sungguh iman yang luar biasa. Tetap melakukan kehendak Allah walaupun hal tersebut sulit dimasukkan ke dalam logika. Inilah hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh. Bukan hanya tidak masuk logika. Membuat bahtera di atas gunung dengan ukuran yang diberikan Tuhan itu membutuhkan waktu yang lama. Penafsiran secara umum mengatakan Nuh membuat bahtera itu selama 120 tahun. Wow, bukan waktu yang singkat tentunya. Umur manusia zaman sekarang belum tentu menyentuh angka tersebut. Rupanya selain hidup bergaul dengan Tuhan, Nuh pun memiliki satu karakter yang keluar dari gaya hidupnya itu, yaitu ketaatan. Selama 120 tahun, hanya Nuh dan keluarganya yang percaya di tengah generasi yang rusak dan penuh dengan kekerasan itu. Lingkungan di mana dia tinggal tidak kondusif, mungkin sangat tidak kondusif, tetapi imannya tidak tergerus atau tererosi oleh zaman. Tidak tergantung pada situasi dan lingkungan, imannya tetap kuat. Dan inilah hal ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh. Walaupun menjadi seorang dari para saksi iman surat Ibrani, Nuh adalah tetap manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Ada satu peristiwa setelah air bah yang mencoreng nama baiknya, yaitu saat Nuh kebanyakan minum anggur dan akhirnya tidak mampu mengontrol dirinya. Apakah hal itu membuat namanya dihapus dalam Alkitab? Ternyata tidak, saudara-saudara. Karena hal ini justru menunjukkan bahwa bukan usaha dan perbuatan Nuh yang membuat dia berkenan kepada Allah, melainkan karena kasih karunia Allah semata. Saudara-saudara, Nuh tetap beriman di tengah-tengah situasi yang dia hadapi. Mari kita pun belajar dari kisah Nuh ini. Bergaul dengan Allah sebagai gaya hidup. Melakukan kehendak Allah walaupun mustahil.
dan tetap taat walaupun lingkungan tidak mendukung. Selamat merenungkannya. Tuhan memberkati kita semua.